Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah meluangkan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Meskipun tidak lengkap karena ada yang mengikuti banyak acara, tetapi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekali lagi dalam mendukung kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Kebetulan kita akan melakukan penilaian kinerja yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi menurut saya ini materi yang pas sebelum kita melakukan kinerja. Kemudian sebagai refleksi dari diri saya sendiri, Bapak Ibu, ternyata ketika saya mempelajari tentang materi budaya positif ini, sedikit banyak itu menampar saya, ya, karena saya seperti disadarkan ternyata kemarin-kemarin itu yang saya lakukan salah, atau ternyata sangat mungkin saya menyakiti anak-anak murid saya dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan. Jadi saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, barangkali dengan diseminasi hari ini kita semua bisa menjadi guru yang bisa memerdekakan siswa dengan tindakan-tindakan kita yang lebih baik. Bapak Ibu tentunya sudah mengenal saya, tetapi pada hari ini saya berperan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu, yang pertama, marilah kita mencoba. Bapak Ibu boleh memilih pasangan, memilih pasangan dulu. Kemudian yang pertama, kalau sudah memilih pasangan, nanti Bapak Ibu akan salah satu orang akan menggenggam tangan, ya. Yang menggenggam tangan, Bapak Ibu berusaha sekuat mungkin jangan sampai tangan genggaman tangan ini terbuka. Nanti pasangan lainnya dengan berbagai cara mencoba untuk membuka genggaman tangan yang tadi. Nah, boleh dengan menghardik, boleh dengan merayu, boleh dengan segala macam cara, boleh dengan paksaan seperti itu. Cukup 30 detik setiap orang. Monggo Bapak Ibu. Yo, pas salah
Karena paksaan Bu? Iya, Oke. Kalau yang tidak terbuka, kenapa? Oh, mempertahankan. Oke. Baik Bapak Ibu. Ternyata kontrol untuk membuka maupun menutup tangan itu ada di siapa nih Bapak Ibu? Ada di diri sendiri. Ya, betul sekali. Ternyata kontrol itu ada bergantung pada diri sendiri. Tergantung kebutuhan kita itu apa. Misalnya, tidak akan saya buka, tapi kita lagi butuh uang misalnya. Nah, yang mau membuka ini tak kasih. Nah, pasti akan dibuka dengan senang hati Bapak Ibu ya. Ya, jadi ketika kita mengalami bisa mau membuka kontrol diri itu tergantung kebutuhan kita apa saat itu. Kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kita, maka kita mungkin mau dikontrol. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka juga kita tidak mau untuk dikontrol. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seorang psikiater, pendidik dan psikiater bernama William Glasser itu mempunyai teori kontrol yang saat ini berkembang menjadi choice theory. Dan dalam tulisannya beliau itu meluruskan berbagai miskonsepsi tentang makna kontrol yang salah. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Itu hanya teori saja. Karena ketika murid itu mau melaksanakan tugas dari gurunya misalnya, itu berarti murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Bisa saja murid itu tidak mau, itu juga hak murid. Jadi bukan gurunya bisa mengontrol, tapi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya ilusi Bapak Ibu. Itu tidak benar bahwa penghargaan, kemudian pujian itu bisa menimbulkan efek negatif juga. Jadi ketika diberi penghargaan, lama-kelamaan anak atau murid itu akan sadar bahwa dirinya itu dikontrol. Nah, itu bisa membuat anak tidak mau lagi untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Yang ketiga, semua kritik dan membuat merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ternyata itu juga tidak benar. Kritik dan membuat merasa bersalah itu bisa membuat murid jadi rendah diri, jadi pendendam, jadi tidak untuk menguatkan karakter. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang sebagai guru, sebagai orang tua, kita itu merasa punya tanggung jawab supaya anak ini melakukan hal-hal yang baik. Pokoknya kalau dia baik, ya itu tanggung jawab kita. Ternyata tidak. Ternyata orang dewasa itu nantinya juga akan menyadari bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Jadi mungkin saja ketika anak itu sudah waktu masih sekolah di sekolah ini, kita tegas, kita merasa bisa mengontrol, mereka akan detek. Ketika lulus nanti akan mungkin timbul hubungan permusuhan. Kalau misalnya ketemu nggak mau nyapa karena sudah aku pernah kok dihukum sama dia. Nah itu jadi ternyata ini adalah miskonsepsi pada makna kontrol. Nah, Bapak Ibu, untuk merubah pandangan atau merubah sesuatu, kita juga perlu merubah dari paradigma kita atau konsep pemikiran kita. Kalau dulu itu dengan stimulus respon, anak salah, ya kita hukum. Nah, kita akan menggunakan teori kontrol itu tadi. Kalau dulu nih Bapak Ibu, kita berpikir bahwa satu
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, kalau anak itu bersikap buruk, berarti dia itu salah. Ternyata setiap perlakuan atau perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian kalau dulu kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata tadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian kita juga mungkin dulu berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, anak-anak kita, murid-murid kita. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk tidak bisa dulu, terus akhirnya dipaksa, ternyata itu pemikiran lama. Yang ada sekarang adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, kalau dulu kita berpikir kalau pelaku kalau menang dan kalah ya. Kalau ada kesalahan seperti itu, kalau misalnya salah dan kalah. Kalau sekarang kita harus berpikir untuk win-win solution. Jadi mencari solusi yang sama-sama baik, menyenangkan. Nah, kita akan lanjut ke apa itu disiplin. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan disiplin itu, disiplin itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Disiplin, menurut Bapak Ibu? Ketertiban. Kemudian kita berpikir bahwa disiplin itu menuju kepada kepatuhan sesuai aturan ya. Terus kalau misalnya salah dihukum ya. Ternyata hukuman itu adalah seharusnya dan sebenarnya itu sebagai pilihan terakhir. Kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi harus dari dalam. Tapi ketika anak atau orang itu tidak punya disiplin diri, maka harus ada orang lain untuk mendisiplinkan anak itu. Nah, itulah jadi motivasi eksternal. Kalau dia sudah punya disiplin diri, jadi motivasi internal. Nah, dalam bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Sedangkan disiplin atau disipo itu artinya merujuk ke murid atau pengikut. Nah, jadi kalau kita menjadi pengikut aliran tertentu atau pengikut ajaran tertentu, kan kita harus yakin dulu yang kita ikuti itu apa. Nah, jadilah keyakinan itu. Kalau misalnya kita sudah yakin yang kita ikuti, yang kita ajari, maka akan timbul motivasi intrinsik seperti itu. Nah, kemudian cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin diri ini adalah cara kita bisa mengontrol diri supaya bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita itu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin dirinya bukan karena disuruh, tapi karena dia sadar bahwa dia ingin mencapai tujuan yang mulia. Nah, nilai kebajikan itu apa, Be? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal ya Bapak Ibu. Contohnya nilai kebajikan yang ada
di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh, ketika ada anak upacara hari Senin, ada yang datang tepat waktu karena tidak mau baris, misalnya baris di pojok. Berarti dia tidak mau, berarti motivasinya dia adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian ada lagi datang, nanti aku datangnya tepat waktu supaya aku nanti dipuji sama bu guru. Nah, itu berarti motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ada lagi anak yang datang, aku mau datang tepat waktu karena hari ini upacara bendera, aku mau menghormati pahlawan, aku mau ikut upacara dengan tertib. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Atau aku besok mau latihan jadi tentara, atau guru aku harus ikut upacara dengan tertib mulai sekarang. Nah, berarti mereka menginginkan menjadi tentara dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi-motivasi manusia. Seperti itu. Terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita punya motivasi sesuatu, ya, motivasi dalam melakukan sesuatu, tentunya kadang-kadang kita ingin mempertahankan prinsip-prinsip. Contoh, kemarin ada anak yang diminta mengikuti lomba, tapi setelah berkali-kali dilatih kok tidak ada perkembangan. Ternyata anak itu sedang belajar hafalan surat untuk ujian mau kata. Nah, artinya dia mempertahankan prinsip bahwa aku harus lulus yang Al-Quran ujian. Oke. Nah, kadang-kadang kita juga mempertahankan prinsip-prinsip seperti itu sehingga terjadi kita melanggar satu aturan atau kita mempertahankan sesuatu. Nah, ketika ada pelanggaran, sesuatu itu harus terjadi, Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang harus terjadi itu kadang-kadang kita menyebutnya dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, ada satu lagi yaitu restitusi. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau misalnya hukuman dan konsekuensi itu sama, persamaannya di mana? Kalau misalnya beda, bedanya juga di mana? Nah, pada tabel ini ternyata hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi ketika seorang anak dihukum, dalam dirinya itu berarti aku gagal. Tapi ketika anak itu mendapatkan konsekuensi atau mendapatkan restitusi, berarti dia merasa, oh, tidak apa-apa, aku bukan orang yang gagal. Seperti itu. Nah, kalau hukuman kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tidak selalu menyakitkan. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Mungkin karena kita menghukum, maka sakitnya itu dalam jangka waktu panjang, membekas gitu. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, berarti kalau sudah dia melakukan konsekuensi, ya udah selesai.
dia menguatkan, dia mungkin akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan itu juga membekas lagi yang positif. Nah, kalau hukuman, korbannya itu mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid itu tersakiti, sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Contohnya datangnya terlambat, maka dia harus tinggal di kelas sesuai dengan keterlambatannya. Nah, berarti tidak nyaman saja. Kalau restitusi, muridnya akan mendapat penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman itu ya tadi yang disampaikan ya. Misalnya anaknya jadi rendah diri, itu juga bisa meningkat. Yang dendam juga bisa meningkat. Kalau misalnya konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau misalnya tidak diawasi, ya bisa jadi akan terulang lagi. Kemudian restitusi, akar masalahnya itu terpecahkan. Kemudian pada hukuman, kalau anaknya tidak takut, ya sistemnya tidak berjalan. Nah, kalau konsekuensi perlu monitoring atau pengawasan terus-menerus dari bapak ibu guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau hukuman, ya dia akan tertib ketika misalnya di sekolah saja, nanti di masyarakat juga tidak tertib lagi seperti itu. Kemudian konsekuensi masih bisa mengikuti peraturan sesuai peraturan dalam masyarakat. Sementara restitusi akan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian guru mungkin akan berkata, peraturannya seperti ini, kamu harus seperti ini. Kalau konsekuensi kita tanya, peraturannya apa? Terus kamu bisa nggak melakukannya? Kemudian kalau restitusi, yang kamu yakini itu apa? Apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian dampak yang timbul bagi murid akan membenci peraturan. Kalau yang berkonsekuensi, murid akan menghormati kalau ada peraturan. Sementara restitusi, anak itu menghormati bukan peraturannya, tapi dirinya sendiri. Dia menghormati dirinya sendiri. Kemudian guru mungkin akan menyampaikan kalau negatif dulu. Jadi hukuman itu adalah disiplin tapi yang negatif. Kalau yang konsekuensi itu netral, sementara restitusi itu adalah disiplin positif. Kemudian yang dilakukan, yang disampaikan dulu juga bisa, awas kalau kamu melakukan lagi. Kalau konsekuensi, lakukan yang saya katakan. Kalau restitusi, apa benar kamu ingin melakukan ini? Nah, kalau hukuman modelnya mode paksaan, sementara konsekuensi itu ada stimulus, ada respon, ada api, ada asap. Ada asap, ada api. Ya itu. Kalau yang restitusi itu menggunakan teori kontrol tadi. Kemudian hukuman itu mendorong untuk menyalahkan dirinya sendiri. Oh iya, aku salah. Tapi kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Oh iya, aku harus tertib. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Nah, kalau hukuman itu konsep dirinya buruk. Kalau aku bersalah berarti aku anak yang buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya, oke, aku masih baik karena aku bisa. Kalau aku salah, aku bisa melakukan sesuatu. Kalau restitusi konsep dirinya konsep diri yang kuat. Kemudian anak-anak belajar menyembunyikan kesalahan ke hukuman. Kalau konsekuensi anak-anak belajar taat peraturan. Sementara restitusi anak-anak belajar memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Sementara konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang punya pegang kendali kontrol. Kemudian dampak pada muridnya bisa marah, bisa merasa bersalah, bisa rendah diri, bisa mengasingkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan haknya saja, waktu jeda seseorang diri penahanan. Kalau restitusi
tidak kehilangan waktu, tapi anak justru punya semangat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Kalau konsekuensi, murid sudah tahu apa hukuman ketika dia melanggar sesuatu. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, kalau hukuman biasanya dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan siswa. Kalau restitusi, siswa sendiri yang membuatnya. Kemudian sifatnya ini bagi murid menyakitkan, karena guru hanya menyalahkan, kemudian mengkritik, menyindir. Kalau konsekuensi itu membantu, guru menyatakan peraturannya, kemudian melakukan peringatan, kemudian menerapkan konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, guru itu hanya menguatkan. Dia menyebutkan keyakinan kelasnya mungkin, kemudian dia menuntun untuk anak ini bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga disiplin ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita itu berharap supaya anak-anak bisa memecahkan masalah. Karena ketika nanti anak dewasa, kita kan ingin anak-anak kita itu kalau ada masalah dia bisa memecahkan masalah, memecahkan sendiri. Enggak, yuk, kalau ada masalah banting piring, kabur dari rumah, diam, seribu bahasa, tidak seperti itu. Nah, anak-anak ini ternyata membutuhkan cara untuk memecahkan masalah. Mereka nggak tahu kalau gimana sih cara memecahkan masalah itu sebenarnya, caranya seperti apa. Nah, ternyata ya tugas kita, kalau refleksi saya sendiri, tugas kita itu ya ngajari anak supaya dia bisa memecahkan masalah. Karena yang dibutuhkan anak di masa depan adalah itu. Kemudian, nah, kadang-kadang kita memberikan penghargaan. Kita anggap itu adalah penguatan yang positif. Ternyata Alfikon ini menyebutkan dengan berbagai penelitiannya bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena sifatnya dia mengontrol itu tadi. Kalau lama-lama anaknya sadar bahwa dia dikontrol, ya maka tidak akan efektif lagi. Nah, jadi ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh penghargaan itu ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin penghargaannya itu bisa efektif kalau jangka pendek saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lama-lama dipakai terus ya itu sudah tidak efektif lagi, sudah bosan mungkin, sudah tidak menarik lagi. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jadi ketika kita sudah berjanji mau memberi sesuatu, misalnya dia sudah melakukannya, tapi kita tidak memberi seperti yang kita katakan, maka anak itu akan kecewa, akan tersakiti. Jadi itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Di sini disampaikan bahwa ini sifatnya manusia, Bapak Ibu. Ketika ada penghargaan, terus orang itu mendapatkan penghargaan maju ke depan. Nah, yang tidak maju ke depan ini kira-kira apa yang dirasakan oleh iri, pasti ada keirian itu. Nah, itulah yang disebutkan dengan penghargaan itu merusak hubungan. Dan yang iri tadi sangat mungkin untuk dia jadi benci sama orang yang beri penghargaan. Jadi penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan kurangi ketepatan. Nah, ini dia melakukan riset. Yang pertama, anak yang bisa menyebutkan dengan benar dikasih uang atau dikasih permen. Kalau yang satu lagi yang sebagai kontrolnya itu anak menjawab benar tidak dikasih apa-apa. Ternyata yang tidak dikasih apa-apa itu jawabannya lebih banyak yang benar daripada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga dilakukan
pada mahasiswa yang bekerja di surat kabar. Mahasiswa yang bisa menulis artikel itu akan mendapatkan uang. Yang sebagai kontrolnya, dia menulis artikel nggak dapat apa-apa. Ternyata yang mendapatkan uang itu tidak berkembang dirinya, tapi yang tidak mendapatkan apa-apa justru dia berusaha untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi, semakin berkembang semakin berkembang. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini juga mungkin kadang-kadang ya sering saya lakukan, kita lakukan. Ketika kita tahu kita disuruh melakukan sesuatu, kita tahu nanti ada hadiahnya loh. Nah, justru kita tidak akan, kreativitas kita itu tidak akan berjalan muncul gitu. Tapi ketika kita tahu kita nggak dapat apa-apa, justru malah mungkin akan kreativitas kita itu lebih berkembang. Itu yang disampaikan oleh Afifon dalam penelitiannya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi contohnya ranking. Nah, yang ranking 1 mendapatkan penghargaan, tapi yang ranking 2 sampai ranking terakhir itu akan merasa dihukum. Jadi penghargaan itu menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian ini yang juga saya alami ya Bapak Ibu. Ketika anak-anak, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika anak-anaknya di rumah satu kali bisa melakukan satu hal yang sederhana banget, tapi dia itu berbinar-binar matanya, dia merasa dirinya, wah aku ternyata bisa, hanya dengan matanya gitu. Terus kita tiba-tiba berkata, hebat. Nah ternyata itu kayak kita itu menghancurkan kegembiraan alamiahnya. Ketika anak merasa bangga dengan dirinya, terus kita kasih penghargaan, itu justru kita menghancurkan kegembiraan secara alamiahnya. Seperti itu. Jadi biarkan anak-anak itu bahagia dengan apa yang dia bisa. Seperti itu. Kemudian, nah, restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ternyata selain motivasi tadi, ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Contohnya kita bekerja karena kita mau menghidupi keluarga kita. Nah, jadi tindakan kebutuhan dasarnya itu apa? Kemudian restitusi diri yang paling baik. Kadang kita mengkritik orang lain, mengomentari orang lain, tapi restitusi diri. Jadi kita mengomentari diri sendiri dulu. Itu ternyata yang paling baik sebelum kita mengomentari orang lain. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang akan kita kembangkan itu adalah karakternya nanti, bukan melulu pada tindakan. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau misalnya kita sudah menyampaikan restitusi, melakukan restitusi akan menguatkan karakter dan juga fokus pada solusi yang akan diambil. Kemudian restitusi itu ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya ada anak bersalah, kemudian melakukan sesuatu, dia bukan untuk menebus kesalahan yang sudah diperbuatnya, tapi kalau misalnya sudah berbuat seperti ini, besok lagi aku tidak akan mengulanginya, aku harus lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan serta merupakan tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, lalu kamu kira-kira bisa melakukan apa? Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah di kelompoknya, bukan menjauhkan murid di kelompok dari kelompoknya. Yang terakhir, menuntut untuk melihatnya dalam diri. Jadi restitusi itu ya kita mencoba untuk anak-anak itu melihat
ke dalam dirinya supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya dan kembali ke kelompoknya tadi, ke identitas yang sukses tadi. Nah, tadi kita belajar, saya menyebutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari gambar ini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu apa nih Bapak Ibu? Yang paling sana. Gambar orang seperti apa namanya di pulau tertentu, yuk bikin apa namanya rakit. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya? Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, itu yang pertama. Tentu saja Bapak Ibu seperti kebutuhan fisiologis makanan, biologis itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, yang Bapak Ibu anak kedua, kasih sayang diterima. Ternyata itu kebutuhan dasar. Kemudian yang keluar dari bebas, kebebasan. Itu juga kebutuhan dasar untuk bebas Bapak Ibu ya. Yang ini biru, ada yang bisa terbang, ada yang menguasai silat. Ini adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi orang itu melihat kita itu bisa menguasai sesuatu. Kemudian yang ini anak-anak senang bermain di TK ya, senang ya. Makanya anak-anak kita senang sekali bermain di TK ya, karena itu kebutuhan dasarnya untuk bersenang-senang, kesenangan. Sedikit saya bahas, kalau misalnya kasih sayang itu dia ingin terhubung dengan orang lain. Kemudian kalau kebebasan itu dia ingin mencoba-coba. Biasanya anak-anak ingin mencoba-coba. Kemudian punya keinginan tinggi terhadap pilihan. Dia ingin bisa memilih. Nah, kalau penguasaan dia kadang-kadang ingin menjadi pemimpin, diakui, misalnya apa? Kalau kesenangan itu ingin menikmati apa yang dilakukan. Seperti itu. Bapak Ibu, tadi kan kita sudah belajar sedikit tentang 5 kebutuhan dasar. Sekarang saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk membuat dunia Bapak Ibu sendiri, dunia yang berkualitas. Kalau nilai-nilai kebajikan tadi itu nilai-nilai yang diakui oleh hampir semua orang di dunia ini. Tapi kalau dunia berkualitas itu adalah dunia Bapak Ibu sendiri yang menurut Bapak Ibu itu ideal seperti itu. Jadi kadang-kadang menabrak dari pandangan masyarakat itu juga nggak masalah. Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Kemudian, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan ada pada Bapak Ibu?
Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Baik, jadi itu sedikit dari mungkin dunia berkualitas dari setiap orang punya dunia berkualitasnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika ada pelanggaran, kita sebagai guru itu bisa mengambil posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kira-kira ini sebagai apa ya Bapak Ibu? Ya, penghukum. Oke, penghukum. Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, anaknya jadi seperti ini. Kira-kira merasa bersalah ya. Jadi kita juga bisa mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Oke. Jadi kita bisa juga mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, yang atas. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer. Oke, sebagai manajer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, tiba-tiba, pokoknya bisikan BC. Nah, itu saya Bapak Ibu ya. Dulu sebelum belajar budaya positif. Oke. Ya. Kemudian hasilnya mungkin murid akan marah atau dendam atau bersifat agresif. Bagi penghukum, satu-satunya cara yang paling betul ya caranya dia. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Kok kamu gitu sih? Guru kecewa ya sama tindakan. Nah, itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Karena kalau penghukum anaknya dendam, dia kan mungkin dia ada motor digores atau mejanya dicoret-coret. Tapi kalau sebagai yang rendah diri, dia itu ditekan, perasaan ditekan, tidak bisa mengeluarkan emosinya, sehingga murid akan menahan perasaan. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi, wah nanti budaya dimarahin sama Pak Kepala Sekolah, ayolah. Nah, itu adalah posisi teman. Negatif karena bisa membuat anak tergantung sama guru itu. Misalnya kalau dia sudah naik kelas, dia tetap tergantung sama kalau disuruh sama guru yang lain jadi tidak mau. Kalau yang positif di luar pelanggaran yang dilakukan, maka hubungan murid dan siswa itu akan baik. Itu positifnya. Hasilnya ya tadi muridnya bisa senang, tapi negatifnya muridnya jadi tergantung dengan guru tersebut. Posisi pemantau. Posisi pemantau itu akan melihat, misalnya anak ini sudah terlambat berapa kali, kemudian peraturannya apa dan konsekuensinya itu apa. Hasilnya murid itu bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena sudah tahu konsekuensinya apa. Tapi guru itu tetap harus memantau, karena kalau tidak dipantau bisa jadi anak itu kembali lagi atau dalam menjalankan konsekuensi itu tidak sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah manajer. Nah, dalam manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid.
membawa murid untuk melihat dirinya sendiri, kesalahan apa, kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini adalah saya bagian atasnya saja nih Bapak Ibu. Ternyata penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau itu adalah motivasi yang asalnya dari luar. Tapi kalau dia manajer itu bisa membuat murid itu punya motivasi intrinsik. Nah, kalau penghukum dan membuat merasa bersalah itu masuknya ke identitas gagal dan perilaku kontrolnya negatif. Sementara teman sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer itu masuk ke identitas sukses. Kemudian perilaku kontrolnya positif. Nah, kalau manajer itu perilaku kontrolnya ada pada diri. Ini ada guru berbuat, menunjuk-nunjuk, ya, ceramah, kemudian membuat alasan gitu, dan mengukur, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dampak pada murid. Dampak pada murid kalau kita menghukum, kita mengambil posisi sebagai penghukum, maka murid akan sangat mungkin untuk mengulangi kesalahannya berulang kali. Kalau kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan rendah diri dan merasa gagal. Sementara kalau kita sebagai teman, murid akan tergantung pada kita. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, dapat hadiah atau dapat hukuman. Kalau manajer, murid itu bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam melakukan disiplin positif ada aturan, ada sesuatu yang perlu dijalankan. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Contohnya ada aturan mengendarai kendaraan motor itu menggunakan helm. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aman, supaya selamat. Nah, gitu. Nah, nilai kebajikan supaya selamat itulah yang diyakini bahwa pakai helm itu ya supaya selamat. Jadi bukan supaya tidak dicegat Pak polisi. Ya itu. Ya kalau peraturan itu lebih ke situ, karena nggak mau dihukum, nggak mau dicegat. Tapi kalau keyakinan kelas ya supaya selamat. Seperti itu. Jadi kita memilih untuk keyakinan kelas. Nah, tahapan pembuatan keyakinan kelas itu apa? Yang pertama, mencurahkan pendapat peraturan kelas. Jadi anak-anak nanti diminta untuk menyampaikan peraturan kelas itu apa saja yang berbeda-beda. Kemudian kalau sudah, mengubah jadi kalimat positif. Kan ada kadang-kadang tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu harus diganti jadi membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya. Kemudian kalau sudah jadi positif semua, kita akan mencari nilai kebajikannya. Membuang sampah di tempat sampah itu berarti nilai kebajikan apa yang akan diambil? Nilai apa itu kira-kira? Kebersihan, kebersihan betul sekali. Kemudian mengisi tabel T dan tabel Y. Tampak seperti, tidak tampak seperti, yang ini nantinya akan dipajang. Kemudian mengisi tugas dan bukan tugas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas yang efektif? Nanti saya akan berbagi praktik yang sudah saya lakukan di kelas tentang membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah melibatkan semua murid, semua siswa, sehingga siswa akan merasa dilibatkan. Oh iya, ini kan keyakinan yang waktu itu saya buat. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Jadi tampak seperti yang ini peraturannya untuk Bapak Ibu. Rukun dan saling menghormati, saling menghargai, saling menghormati, rukun jujur, kemudian sopan, kemudian ada disiplin juga, tidak terlambat atau berarti harus datang tepat waktu. Nah, mana yang menunjukkan itu adalah disiplin, datangnya tepat waktu. Datangnya tepat waktu, kemudian sopan kepada yang tua, berteman dengan siapapun. Kemudian mengisi tabel Y, terlihat bagaimana yang disiplin, terlihat disiplin itu berarti rapi, bajunya lengkap. Kemudian yang berperilaku disiplin, nyapu karena sesuai dengan tugas piketnya. Yang terdengar karena mendengarkan gurunya yang sedang mengajar, berarti yang terdengar di telinga itu adalah tenang. Kemudian bicara sopan, bicara kasar yang tidak nampak seperti itu. Kemudian yang ada tugas guru dan tugas murid. Tugas guru itu mengajar, tugas guru mendengarkan guru, tugas siswa mendengarkan guru. Yang bukan tugas guru menyakiti murid. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang didapatkan bersama anak-anak. Kemudian juga tugas murid menyakiti teman, menyontek dan lain-lain. Itu di kelas 4 anak-anak sudah bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Dari tahapan ini kelas 4 mempunyai 2 keyakinan kelas. Yang pertama adalah sopan santun kepada semua orang. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi hanya 2 dari banyak peraturan itu didapatkan 2 keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah tahapan ketika kita mau melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kembali lagi ke motivasi dan juga kebutuhan dasar bahwa semua perilaku itu punya alasan. Lalu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Ketika ada anak, ketika ada anak itu salah, melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan dulu. Kita bisa menanyakan dulu. Kita menstabilkan identitas dulu. Oke, nggak apa-apa anak-anak. Bu guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Kita setiap manusia itu tempatnya salah. Jadi nggak apa-apa kita berbuat salah. Nah, itu akan yang tadinya anak-anak kesalahan terus identitas gagal, maka akan menjadi anak identitasnya kembali menjadi identitas yang sukses. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, itu sudah masuk ke validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan kelasnya, berarti kita tanyakan keyakinan kelas mana yang perlu kamu perbaiki. Seperti itu. Jadi tidak sebelum kita tahu alasan anak itu, sebelum kita melakukan hukuman atau sebelum kita memberikan konsekuensi, kita bertanya dulu supaya ya inilah anak-anak bisa melihat ke dalam dirinya sendiri cara untuk memecahkan masalah. Oke, berbuat salah itu tak apa-apa. Kemudian, kenapa ya kok tadi aku melakukan ini? Ternyata aku tadi pengen misalnya anaknya pengen jalan-jalan karena aku bosan. Ya, bosan berarti dia kebutuhan dasarnya adalah
apa ya Ibu kalau pesan ya? Kebebasan atau kesenangan? Kebebasan deh, kalau bisa kebebasan. Iya, karena aku bosan. Nah, kemudian keyakinan yang mana yang perlu diperbaiki? Oh, berarti keyakinan yang tergantung nanti kesalahannya apa. Bapak Ibu, ini saya sedikit saya berikan ketika melakukan sertifikat restitusi. Nah, ini pertama ya mengajak anak untuk bicara dulu. Tadi nggak apa-apa Mas Faiz, saya juga dulu pernah melakukan kesalahan. Kemudian saya bertanya, memangnya apa alasan kamu melakukan itu? Waktu itu dia menyapu, tak ada temannya sedang menyapu, kemudian dia lewat begitu saja. Jadi namanya kemudian marah. Setelah itu ternyata karena dia itu terlalu seru ngobrol dengan temannya. Kemudian apa yang tawaran restitusinya adalah apa yang bisa kamu lakukan. Ternyata yang pertama dia kemudian membantu menyapu lagi, jadi mengulang menyapu. Nah, jadi ini contoh sedikit restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, tapi ini ada apa ya? Bapak Ibu, setelah saya belajar, ternyata memang tidak selalu kalau ada pelanggaran itu harus menggunakan sertifikat restitusi. Mungkin ketika anak itu sekali dua kali melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan sertifikat restitusi. Tapi ketika itu kok sudah bolak-balik, ya tidak mungkin kalau misalnya kita mengabaikan konsekuensi yang harus dilakukan. Mungkin kita akan berpindah menjadi pemantau atau kadang-kadang menjadi teman. Kemudian kalau sudah akhir, alternatif terakhir bisa jadi kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Jadi tidak harus selalu menggunakan sertifikat restitusi. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga mungkin secara tidak sengaja atau tidak tahu namanya pernah melakukan sertifikat restitusi itu. Nah, kemudian restitusi adalah sebuah pendekatan dan disiplin positif seharusnya dapat membuat siswa bertindak dengan motivasi intrinsik dan berdampak disiplin jangka panjang. Jadi dari budaya positif ini Bapak Ibu, kita berharap setiap tindakan yang dilakukan anak-anak itu motivasinya adalah dari dalam diri sendiri. Jadi karakternya dia itu, disiplinnya dia itu adalah disiplin jangka panjang, bukan disiplin karena dulunya galak, bukan disiplin karena peraturannya seperti itu, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi apa yang mereka inginkan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas waktu